السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga kita semua, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat-nikmatnya, yang pertama hendaknya kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang kita peroleh berupa kebaikan-kebaikan di dunia, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Maka hendaknya kita ingat, dan terus kita berusaha untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni", maka ingatlah kalian kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan di saat ini, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, ya, nikmat sunnah. Ya, ini bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga akan mengingat kita. Kemudian waskuruni, Allah perintahkan kita agar bersyukur. Ya. Bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu syukur melalui hati kita, yaitu al-i'tiraf. Kita mengetahui ya bahwasanya semua nikmat yang kita peroleh tidak lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menyandarkan nikmat itu kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Kepada diri kita sendiri atau kepada usaha-usaha kita, jerih payah kita. Maka kita harus sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Apapun nikmat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, maka apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang kita dapatkan faminallah, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sandarkan nikmat itu kepada diri kita, kepada makhluk, ya, kepada usaha kita, namun sandarkan nikmat itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita bersyukur dengan hati. Kemudian kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Ya, dengan lisan kita ini untuk banyak-banyak kita memuji Allah. Karena satu-satunya zat yang paling berhak untuk dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak oleh lisan kita ini, basahi lisan-lisan kita ini dengan membaca alhamdulillah. Ya, bersyukur, memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang dialah yang berhak untuk dipuji, karena dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat, ya, baik yang kita bisa rasakan, kita lihat, ya, atau yang tidak kita rasakan, ya, yang tidak kita lihat, yang tidak kasat dengan mata kita, ya, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, ya, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi kita lisan kita ini banyak-banyak baca alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nikmat-nikmatnya ini sempurna segala macam kebaikan. Ya. Kebaikan yang bisa kita lakukan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun itu, baik yang berhubungan dengan akhirat kita terutama atau yang berhubungan dengan dunia kita, itu semuanya tidak lepas dari pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus diyakini seorang mukmin. Ya, dan dia harus punya rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang dia peroleh berupa kenikmatan, kesenangan, dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mentauhidkan Allah yang sesungguhnya. Ya. Segala-galanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang dapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin yang seharusnya, ya, dia menyandarkan semua macam kenikmatan, kesenangan yang dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bil jawari, yaitu dengan anggota fisik kita ini, anggota tubuh kita ini. Ya. Karena juga Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri-diri kalian
Kenapa kalian tidak melihatnya? Tidak mau memperhatikannya? Artinya tidak usah jauh-jauh kita melihat nikmat Allah. Ya, pada fisik kita, pada diri kita ini juga sudah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai Allah ingatkan kita wa fi anfusikum. Ya, pada diri-diri kalian. Ya. Kenapa kalian tidak bisa memikirkannya, tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya? Ya. Maka anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, ya, ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari mata kita, terus semuanya anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ya hakikat syukur itu kata para ulama ta'atul mun'im. Ya, syukur itu adalah kita mentaati ya yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berusaha mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyukurinya. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, ya, dikisahkan bahwasanya para sahabat, ya, pernah duduk-duduk dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengingat masa-masa jahiliyah mereka, penuh dengan kegelapan, banyak dosa, maksiat, kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, kemudian datang hidayah dari Allah, diutus kepada mereka seorang rasul, mengajarkan kepada mereka tauhid, iman, Islam. Nah, itulah mereka para sahabat. Ya, berusaha ingin mengingat betapa besar, ya, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Maka kita juga harus mengikuti jejak para sahabat. Ya, di mana mereka juga banyak-banyak untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat-nikmat yang akan mendatangkan kebahagiaan ya untuk kita di akhirat kita. Ya. Nikmat-nikmat yang berhubungan dengan agama kita. Maka ini yang harus kita terus untuk mengingat-ingatnya dan jangan melupakannya. Nah, kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahmat Allah azza wa jalla, kita melanjutkan kembali pembacaan Qutaib yang ditulis oleh Syekh Sami bin Muhammad Suqair hafizahullah taala tentang tanbihat ala ba'd al-akhta' fi taharah was salah. Peringatan yang berkaitan dengan sebagian kesalahan-kesalahan di dalam taharah dan salat. Pada pertemuan yang telah lewat kita sebutkan yaitu di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat yang berkaitan dengan salat berjamaah, terutama kesalahan-kesalahan makmum dengan imamnya. Disebutkan di situ ada 3, ya. Yang pertama, mendahului imam, yaitu musabaqatul imam, mendahului gerakan-gerakan imam. Kemudian yang kedua adalah muwafaqah, menyamai gerakan-gerakan imam, melakukan gerakan salat ya bersamaan dengan gerakan imam, menyamai gerakan imam, makmum menyamai gerakan imam. Kemudian yang ketiga yaitu mukhalafah, terlambat, ya menunda-nunda dari
mengikuti gerakan-gerakan imam. Maka ini adalah kesalahan yang harus kita tinggalkan, dan telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'." Hanyalah imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya, imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya, fala takhtalifu alaihi, jangan kalian menyelisihi. Ya, jangan menyelisihi gerakan-gerakan imam. Baik itu dengan mendahulunya, ya, atau menyamainya, atau terlambat, ya, menunda-nunda untuk segera mengikuti gerakan imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu sudah takbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbir, dan janganlah kalian bertakbir, ya, jangan kalian bertakbir wahai para makmum, ya, sampai imam itu selesai dari takbirnya. Demikian juga sebaliknya, wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu rukuk, maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka', ya, dan jangan kalian rukuk sebelum imam itu melakukan rukuk dengan sempurna, dan seterusnya dari gerakan-gerakan salat. Nah, kemudian satu hal yang diwajibkan kita terhadap imam bagi kita sebagai makmum adalah mutaba'ah, yaitu kita mengikuti imam, ya, mengikuti imam, yaitu dengan kita melakukan gerakan salat setelah apa? Imam itu melakukan gerakan salat itu sendiri. Dan kita sampaikan, dibawakan sebuah hadis, tadi hadis yang kita baca itu, fa idza kabbara fakabbiru, ya, apabila imam itu sudah takbir, maka barulah kalian bertakbirlah. Ya. Di sini ada dua pelajaran kata Syekh. Maknanya bahwasanya annaka la tukabbir qabla, engkau tidak boleh bertakbir sebelumnya, dan engkau tidak boleh bertakbir bersamaan dengan imam, dan tidak boleh juga apa? Tata'akhkhar, terlambat, menunda-nunda dari gerakan imam. Ya. Nah, kemudian maknanya juga ayatan la tukabbiru ma'ahu, jangan kalian bertakbir bersamaan dengan imam. Karena Nabi mengatakan fakabbiru, ya, wal fa, huruf fa di sana menunjukkan ta'qib, yang artinya adalah berurutan, ya, dan juga jangan sampai kita terlambat dari melakukan gerakan imam. Ya. Jadi tunggu imam itu mengatakan selesai dia baca takbirnya, maka baru kita langsung mengikuti. Nah, kemudian satu hal lagi yang disampaikan oleh Syekh Sami di sini, yaitu terakhir yang beliau sampaikan dalam kutip beliau ini. Beliau mengatakan, qala hafizahullah, min al-akhta'i aidan allati taqa'u min ba'dil ma'mumin aw ba'dil musallin umuman, ma'muman kana aw ghairuhu, kasratul abath wal harakah fi shalah. Di antara kesalahan-kesalahan juga yang terjadi dari sebagian makmum atau sebagian orang yang salat secara umum, ya, baik dia itu sebagai makmum atau yang lainnya, yaitu apa? Kasratul abath wal harakah,
yaitu banyaknya melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, yang bukan termasuk gerakan-gerakan salat. Wal harakah, ya banyak bergerak, ya. Jadi banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, ya. Atau gerakan-gerakan yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan salat ketika dia melakukan salat. Wa hiya mudhibatun lil khusyu', yang dimana gerakan-gerakan ini bisa menghilangkan kekhusyuan, ya. Padahal di dalam salat itu kita dianjurkan untuk mengerjakan salat dengan khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, berbahagia, ya, orang-orang yang beriman, ya. Nah, salah satu kriteria orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka itu dia melakukannya dengan khusyuk, ya. Nah, ini yang harus kita usahakan. Bagaimana caranya kita untuk mendatangkan rasa khusyuk di dalam salat kita, ya. Karena apa? Kan disebutkan juga dalam satu riwayat bahwasanya sesuatu yang paling pertama hilang dari salat itu adalah al-khusyuk, ya. Jadi yang paling pertama hilang dari salat itu adalah kekhusyukan. Maka ini harus kita berhati-hati dan harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia atau gerakan-gerakan yang dimana itu bisa membatalkan sholat kita. Banyak bergerak yang tidak dibutuhkan, yang tanpa hajat atau yang tidak dalam keadaan darurat, ya. Kalau ada kebutuhan dia bergerak, maka boleh dia bergerak meskipun itu bukan gerakan sholat. Dan kalau kondisinya dalam keadaan darurat juga diperbolehkan dia melakukan gerakan meskipun itu bukan gerakan sholat, tapi dalam kondisi darurat maka diperbolehkan. Nah, wala yumkin li ahadin mimman yumsirul harakata wal abatha an yakhsha'a fi salati. Maka tidak mungkin bisa orang yang banyak melakukan gerakan-gerakan salat, orang yang melakukan banyak gerakan-gerakan, ya, atau hal-hal yang sia-sia yang dilakukan itu, maka tidak mungkin dia bisa melakukan kekhusyuan di dalam salatnya, ya. Makanya oleh karena itu, walihada lamma ra'a Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a rajulan ya'bathu fi salatihi, qala, dia mengatakan, law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Ya, kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka tentunya juga jawarihnya atau anggota-anggota yang lainnya juga akan ikut khusyuk. Ya, meskipun ini hadisnya, ya, sebagian ulama mengatakan hadisnya ini dhaif. Nah, maka salatul abas dalilun ala adamil khusyuk. Maka orang yang banyak bergerak di dalam salat, banyak pergerakan hal-hal yang dilakukan yang sia-sia, ya, itu menunjukkan apa? Orang itu tidak khusyuk di dalam salatnya. Nah, yang jadi pertanyaan kepada para ulama, ya, walakin ma hukumul harakah fi shalah? Apa hukumnya banyak melakukan gerakan-gerakan di dalam salat?
Maka ini dijelaskan oleh beliau, al-harakatu fis salah tajri fiha al-ahkamul khamsah. Bergerak atau banyak bergerak di dalam salat itu, maka hukumnya itu bisa masuk pada 5 hukum. Maksudnya apa? Beliau mengatakan takun wajibah. Ada gerakan salat itu yang dia itu hukumnya wajib. Bergerak yang hukumnya wajib. Yang kedua, mustahabbah. Bergerak yang dia itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, muharramah, yaitu bergerak yang hukumnya itu haram. Kemudian yang keempat, mubahah, yaitu bergerak yang hukumnya itu diperbolehkan. Dan yang kelima adalah makruhah, wahyal asl, yaitu bergerak yang dimana ini hukumnya adalah makruh, dibenci, dan inilah nama asalnya. Ya, banyak bergerak, melakukan pergerakan di dalam salat yang tidak dibutuhkan atau dalam tidak keadaan darurat, ini hukum asalnya adalah makruh. Nah, jadi bergerak di dalam salat itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya itu sunnah, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya mubah, bisa juga hukumnya makruh. Nah, kemudian beliau menjelaskan kepada kita, fal harakatu fis salah ala aqsamil khamsah. Gerakan-gerakan di dalam salat itu terbagi menjadi 5. Ya. Yang pertama, al-qismul awal al-harakatul wajibah, bergerak yang wajib. Ya. Bergerak yang wajib. Apa maksudnya? Yakni yajibu 'alal musalli ay yataharraka bihaitsu annahu law lam yataharrak la batalat salatuhu. Maksudnya bergerak yang wajib ini adalah wajib bagi orang yang sholat untuk dia bergerak, di mana kalau dia tidak melakukan gerakan itu akan menyebabkan sholatnya batal. Mana gerakan itu maksudnya? Itu gerakan sholat itu sendiri, gerakan sholat itu mulai dari takbir, ya, sampai salam, kan bergerak itu. Berarti bergerak untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak bergerak, artinya tidak melakukan gerakan-gerakan sholat itu dengan semestinya yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batal sholat kita. Maka ini hukum yang pertama. Ya, jadi bergerak yang semestinya bergerak dengan melakukan gerakan-gerakan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia mengatakan wadhabitul harakatil wajibah. Nah, dhawabit atau bentuk, ya, gerakan yang wajib dalam salat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah, yaitu suatu gerakan yang dimana itu akan membuat salat kita menjadi salat yang benar. Ya, artinya apa? Melakukan gerakan salat itu sendiri sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihaitsu law lam yataharrak la batalat salatuhu. Ya, di mana kalau dia tidak melakukan gerakan-gerakan itu, maka akan batal salatnya. Ya, maksudnya dari takbir, bagaimana cara takbir yang benar, ya, sampai kita salam, ya, maka itu harus kita lakukan, bergerak kita di situ, maka itulah maksudnya bergerak yang wajib di dalam salat. Misalnya dari contohkan di sini, insanun yusalli wa fi asna'is salati, ya, ra'a ala ghatratihi najasa.
najasah. Ya, ini gerakan-gerakan yang boleh dilakukan ketika seorang dia dalam keadaan sholat. Ada orang yang sholat, kemudian di tengah-tengah sholatnya, ya dia melihat mungkin di pakaian sholatnya, ya ada najis, kemudian dia bergerak untuk melepasnya, maka gerakan semacam ini namanya gerakan yang wajib. Nah, ini dibolehkan, yang wajib. Li'annahu law lam yaf'al la batalat salatuhu, karena kalau dia tidak bergerak, ya maka akan batal salatnya. Li'annahu hina idzin yusalli bin najasah amdan, karena dia salat dalam kondisi ada najisnya secara sengaja. Maka bergerak ketika dalam keadaan seperti ini namanya bergerak yang wajib. Nah, kemudian contoh yang lain, ada orang yang masuk masjid, kemudian dia mendapati shaf sudah penuh, ya, wahpol, wahsamul, ya. Akhirnya orang ini dia sholat sendirian di belakang, misalnya buteng, ya, di belakang shaf yang terakhir itu. Kemudian di tengah-tengah sholat, mungkin pada rakaat kedua, ya, wa fi asna'i salat hasala lilladhi amamahu fi shaf alladhi amamahu udrun, maka di tengah-tengah sholat orang yang berada di depannya ini mungkin ada udzur, mungkin dia kentut atau apa, akhirnya dia keluar, maka akhirnya shaf itu jadi bolong karena satu keluar pas di depan dia mungkin, ya. Fakharaja, orang itu keluar dari salat, maka terjadilah shaf itu bolong karena ada yang meninggalkannya satu orang. Nah, kemudian orang yang sendirian tadi paling belakang itu dia maju, berjalan, bergerak untuk memenuhi shaf yang kosong itu, ya. Maka ini juga namanya bergerak yang wajib, ya. Dianjurkan seperti itu. Nah, li'annahu hina idzin yusalli munfaridan, karena tadi dia salat sendirian khalfas shaf, di belakang shaf, min ghairi udhrin, tanpa udhur. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la salata limunfaridin khalfas shaf, tidak ada salat, ya, bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, saya baca keterangan hadis ini, ya, itu kalau memang apa namanya, para ulama menjelaskan kalau dia masuk masjid kemudian masih ada celah untuk satu orang masuk misalnya, atau masih ada kelonggaran, tapi tetap dia tidak mau masuk, justru dia berdiri sendirian di situ, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tapi kalau dia masuk masjid sudah betul-betul full, sudah betul-betul penuh sehingga tak bisa, maka para ulama mengatakan boleh dia dalam keadaan seperti itu sholat sendirian. Yang dimaksud hadis ini tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang shaf sendirian, itu bagi orang yang dia masuk masjid kemudian dia mendapati ada celah, dia bisa masuk tapi tidak mau dia masuk, ya, atau masih longgar tidak mau dia masuk, tetap dia paksakan dia sholat di belakang sendirian, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Nah, itu bergerak yang pertama yang hukumnya wajib. Sanian, yang kedua, hukum yang kedua, al-harakatul mustahabbah, bergerak yang hukumnya sunnah. Apa itu maksudnya? Hiyal harakatul lati yatawaqqafu 'alaiha fi'lul mustahab fi shalah, yaitu seorang yang dia bergerak, ya, di mana gerakannya ini merupakan pergerakan yang sunnah, gerak yang sunnah di dalam salat. Disunnahkan dia melakukan gerakan itu di dalam salat. Mana contohnya? Dijelaskan, kama law masalan wa huwa yusalli fi shaffin hasala fi shaffin alladhi amamahu furjan. Semisal ada orang yang salat di suatu shaf, kemudian dia mendapatkan di depannya ada celah yang masih kosong, ya. Arada an yusalli shaf, kemudian dia masuk untuk memenuhi shaf tersebut. Ya, arada an yasila shaf, dia ingin menyambung shaf yang kosong tadi itu.
Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung dia. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan putus dia. Maka ini adalah pergerakan yang sunnah. Ya. Jadi boleh bagi dia, bahkan sunnah bagi dia untuk maju bergerak, menyambung shaf yang longgar tadi itu. Contoh yang lainnya, semisal law hasala masalan anna man an yaminihi wa shimalihi taharrak. Ada orang di samping kanannya bergeser atau di samping kirinya bergeser. Ya, maka boleh dia juga ikut bergeser. Untuk apa? Untuk menutup celah-celah shaf, untuk merapatkan shaf. Maka ini juga pergeserannya, dia bergeser, bergerak, bergeser itu bagian dari apa? Menutup shaf yang celah-celah itu termasuk bergerak yang sunnah di dalam salat. Bahkan dikatakan ya bal qad takunu wajibah, bahkan bisa jadi pergerakan yang wajib. Kemudian yang ketiga, kata muallif, as-salis min anwa'il harakah al-muharramah. Termasuk dari gerakan-gerakan di dalam salat yaitu al-muharramah, itu gerakan-gerakan yang diharamkan. Wa hiya al-katsiratul mutawaliyah li ghairi daruratin, yaitu gerakan-gerakan yang banyak ya dan terus menerus, mutawaliyah ya. Jadi terus banyak gerakannya dan terus menerus, li ghairi darurah, bukan dalam keadaan darurat, bukan darurat ya. Jadi bergerak yang banyak dan terus menerus dalam keadaan tidak darurat, maka ini bergerak yang seperti ini maka hukumnya haram di dalam salat ya. Beliau mengatakan faqaulul katsir, ya, ucapan kami yang mengatakan katsir, banyak, ini kharaja bihil yasir, berarti kalau sedikit tidak apa-apa, banyak itu yang tidak boleh, banyak bergerak, tapi kalau sedikit boleh. Wa qaulan mutawaliyah, dan ucapan kami mutawaliyah terus menerus ya, kharaja bihil al-mutafarriqah, ini keluar darinya yaitu dalam gerakan terpisah ya. Nah, misalnya ada orang yang salat zuhur, ketika dia takbir, dia membaca Al-Fatihah, baca surat ya, dia bergerak 3 kali gerakan. Ketika berdiri aja sudah 3 kali gerakan atau lebih. Ketika dia bangun dari ruku ya, dia bergerak lagi 2 kali gerakan, yang bukan termasuk gerakan salat. Kemudian ketika duduk antara 2 sujud, bergerak lagi 2 kali ya, 7 kali gerakan. Ini namanya mutafarriqah. Jadi setiap ada pergantian gerakan, ada juga gerakan-gerakan yang dia lakukan ya. Nah, rakaat tsaniyah, baik rakaat ketiga, kedua, atau rakaat ketiga, atau rakaat keempat dan seterusnya, maka ini maknanya mutafarriqah. Nah, yang ini itu seperti ini la tubtil, kata beliau, tidak membatalkan ya, karena dia terpisah-pisah ya. Ketika berdiri bergerak, nanti ketika i'tidal ada gerakan lagi melakukan, ketika sujud nanti ada gerakan, dia terpisah-pisah bergeraknya. Nah, yang mutawaliyah ini dalam satu gerakan sering bergerak. Misalnya berdiri saja, dalam posisi berdiri, wah, banyak gerakan-gerakan yang dia lakukan. Maka itu yang dimasuk gerakan yang haram di sini. Ya. Nah, walihada ba'dul ulama, ya, makanya oleh para ulama tidak memberikan batasan berapa kali gerakan yang bisa batal sholat seseorang itu. Tidak ada batasannya. Ya, tidak ada ulama yang
memberikan batasan, oh bergerak sekian puluh kali batal sholat. Tidak ada batasan berapa kali bergerak, tidak ada. Walaupun ada dari sebagian ulama seperti Syafi'iyah misalnya, ya 3 kali itu ada, tapi kata beliau di sini, ya, atau di sini dijelaskan juga dalam Akhtar Musallim, itu tidak ada dalilnya yang menunjukkan batasan bergerakan sekian kali batal sholatnya, tidak ada dalilnya. Walaupun ada juga qaul para ulama seperti itu. Nah, jadi batasan tertentu berapa kali gerakan seorang itu dikatakan batal sholatnya, tidak ada batasan tertentu. Nah, terus bagaimana ukurannya, timbangannya bagaimana? Maka para ulama mengatakan, ya, qala dhabitul harakatil mubtilah, ya, ketentuan gerakan yang membatalkan salat, ya, anna man ra'a hadas, yaitu bahwasanya orang yang melihat orang yang salat semacam ini mengatakan innahu la yusalli, ya. Jadi ukurannya orang itu dikatakan gerakan yang dilakukan itu menyebabkan sholatnya batal apabila orang yang melihat dia itu mengatakan, oh ini dia tidak sholat ini. Kalau pandangan orang sudah mengatakan orang yang banyak gerakan seperti itu tidak, oh ini sholat nih, bukan sholat namanya ini, maka itulah baru dia batal sholatnya. Jadi yang jadi ukurannya adalah pandangan orang, sehingga orang menilainya ketika melihat orang yang banyak bergerak itu, orang dia sholat nih. Nah, kalau sudah orang menilai seperti itu, penilaian orang seperti itu, barulah orang itu gerakannya sholatnya menjadi batal. Adapun 3 kali, 4 kali, 10 kali dia bergerak, ya, ini tidak ada batasan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang jadi ukuran di situ adalah penilaian orang yang melihat dia banyak gerak itu, sehingga orang mengatakan, nah, ya ini dia sholat nih, dia tidak sholat itu. Nah, kalau sudah dinilai oleh orang, penilaian orang sampai-sampai dia saking banyak dia bergerak, akhirnya orang yang melihat dia menilai dia tidak sholat, maka itulah di situ ukurannya sholatnya menjadi batal. Ya, contohnya kata saya di sini, misalnya ada orang sholat, ya, wa huwa bis salat yakhrujul jawwal, ketika sholat dia keluarkan HP-nya, dia melihat WA, dia buka WhatsApp-nya, ya. Kemudian setelah itu dia masukkan lagi. Kemudian dia lihat jam tangannya, ya. Sehingga apa? Kalau orang melihatnya seperti itu, kira-kira dikatakan dia sedang sholat atau bukan sholat? Kalau orang mengatakan seperti itu, dia tidak sholat, berarti sudah batal sholatnya. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya adalah pandangan orang yang menilai, kalau dia saking banyak gerakannya sehingga dinilai dia tidak sholat nih, baru sholatnya batal. Tapi kalau dia bergerak, berapa kali bergerak, namun orang masih mengatakan posisinya masih, oh ini masih sholat, ya sudah, berarti dia masih hukumnya dalam keadaan sholat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, bergerak yang haram itu adalah dalam keadaan tidak darurat. Berarti kalau kondisi darurat boleh orang bergerak. Nah, fa in kana hunaka darurah, kalau di situ ada darurat misalnya, bihadil harakah, pokoknya karena ada darurat dia harus bergerak, maka ini tidak batal salatnya. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, uqtulul aswadain fis salat al-hayyata wal aqrab, bunuhlah 2 binatang yang hitam dalam keadaan salat. Apa itu? Ular dan kalajengking. Nah, kan orang kalau dia mata ular kan bergerak, atau mungkin dia lihat kalajengking, kan dia mungkin ambil sesuatu apa benda untuk banyak bergerak, maka dalam keadaan darurat semacam ini tidak membatalkan salat. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya, ada orang yang salat, ya, biasanya ini ibu-ibu di rumah, atau mungkin kita sedang salat di rumah, misal salat sunnah atau kita salat wajib mungkin karena hujan di rumah. Di tengah-tengah salatnya dia melihat anaknya dan dia khawatir anaknya ini misalnya dalam keadaan bahaya, ya, dia ingin menyentuh kahruba, strom, apa jok listrik atau apa misalnya di rumahnya, ya, dia dalam keadaan salat, dia lihat anaknya mau megang kabel atau yang bahaya, ini darurat, maka boleh bagi sang ibu itu untuk menyingkirkan benda itu, atau dia mengangkat anaknya, ya, maka diperbolehkan.
Karena ini kondisinya darurat. Ya. Au yasqut fi ma'in aw nahwi dzalik, atau ada anak yang nyemplung di mana mungkin sungai atau apa, dia sholat mungkin sungai ada anak mau tenggelam, maka fatharraka liyamna'u, maka dia bergerak untuk mencegahnya. Harakatun katsiratun mutawaliyah fa inna salatahu la tubtil, maka bergerak yang banyak meskipun terus menerus, maka dalam posisi semacam ini tidak membatalkan salatnya karena kondisinya darurat. Ya, li'anna hadhihi harakah lid-darurah, karena pergerakan semacam ini dia dalam kondisi darurat. Bal law lam yastati an yanqadahu illa bi qad'i salatihi bal yaqta salatuhu. Dan seandainya dia tidak bisa untuk menyelamatkan anaknya atau orang yang tenggelam itu kecuali dia dengan harus putus salatnya, maka harus diputus salatnya. Ya, ini dalam keadaan darurat boleh. Atau anak kita sholat dia pegang pisau tajam, ya boleh kita bergerak, ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ar-rabi al-harakatul mubahah, bergerak yang hukumnya mubah, boleh. Wa hiya al-yasiratu lil hajah, yaitu maksudnya pergerakan yang sedikit lil hajah, karena ada kebutuhan. Kama law hasala bihi hukka, seperti ada gampal misalnya genitan menggaruk, boleh. Ya, aulah balik atau yang semisalnya, ya, fataharraka harakatan yasirah, maka dia bergerak dengan gerakan yang sedikit, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-harakatul makruhah, yaitu bergerak yang hukumnya makruh, dibenci. Wahil asal, dan inilah hukum asalnya dari bergerak itu, yakni al-yasiratu bighairi hajah, yaitu gerakan yang sedikit tapi tidak ada kebutuhan. Ya, allati takunu abathan, yang dimana gerakan ini main-main. Ya, gerakan yang main-main meskipun sedikit. Wa hadhil harakah makruhah, maka gerakan ini hukumnya makruh. Ya, meskipun dia sedikit dan tidak dibutuhkan. Ya, idzan qaulul musalli yataharrak wa ya'daf fi salatihi hadza mimma yunafi al-khusyu' fi shalah. Jadi kesimpulannya, ya, bergeraknya orang yang salat ini, yang dia main-main dalam salatnya, tidak ada gunanya pergerakannya, termasuk apa? Dari gerakan-gerakan yang bisa menafikan kekhusyuan di dalam salatnya. Kemudian satu masalah yang disampaikan oleh Syekh, ya, misalnya terkait orang yang salat kemudian HP-nya berdering, apakah dia biarkan itu, dia berdering HP-nya, ataukah boleh bagi dia untuk memegang HP-nya dan mematikannya? Maka yang intinya, pertama beliau menasihatkan kita hendaknya sebelum sholat itu harus persiapan, kata beliau. Kemudian HP itu harus kita silent, atau harus kita tidak nonaktifkan. Namun mungkin suatu saat kita lupa, ya, kita di kampung kita atau di depan kita tahu dia berdering, maka kata Syekh, boleh kita mengambilnya dan untuk mematikannya. Karena apa? Bukan itu bagian dari gerakan sholat, bahkan untuk kewajiban yang lain. Karena apa? Karena sholat ini mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat, sesuatu yang wajib, kata beliau. Dan juga memberikan ketenangan bagi jamaah-jamaah yang lain, tidak mengganggu orang dalam sholat, sesuatu yang wajib. Maka oleh karena itu wajib bagi si pemilik HP ini untuk bisa bergerak mengambil HP-nya dan mematikan ringtone tersebut. Nah, ini kata beliau, wallahu a'lam bishawab. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Ya, adapun kesalahan itu adalah dari syaitan dan kurang ilmu dari kami pribadi. Ya, ini masalah khilafiyah. Kalau kita berbicara fikih, ini masalah perselisihan para ulama, banyak pendapat. Ya, namun inilah yang bisa kita sampaikan dari pendapat para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.